Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Nurrohma Romdonia Noviana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja guna memenuhi tugas evaluasi mata kuliah anggaran perusahaan. Anggaran persediaan bahan baku merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijaksanaan FIFO atau first in first out, dan yang kedua yaitu kebijaksanaan LIFO atau last in first out. Kemudian besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama yaitu volume produksi selama satu periode tertentu, kedua yaitu volume bahan baku minimal atau persediaan besi atau yang biasa disebut dengan safety stock, yang ketiga yaitu besarnya pembelian ekonomis, yang keempat yaitu estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Kemudian biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah, dan yang terakhir yaitu tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Nah, kemudian persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan. Kemudian jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. Yang ketiga yaitu dapat diperkirakan atau tindaknya kebutuhan bahan baku secara tepat, dan yang terakhir yaitu perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya eksternal karena kebiasaan bahan baku. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi itu ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama yaitu kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan, kemudian yang kedua yaitu jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan, yang ketiga yaitu dapat diperkirakan atau tindaknya kebutuhan bahan baku secara tepat, kemudian yang terakhir yaitu perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku yang biaya eksternal karena kebiasaan bahan baku. Nah, kemudian anggaran persediaan bahan baku yang habis digunakan. Tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut bisa disebabkan karena perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Kemudian yaitu perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Kemudian anggaran bahan baku yang habis digunakan memperinci hal-hal yang pertama yaitu jenis bahan baku yang digunakan, kedua jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, yang ketiga yaitu harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat yaitu nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Kemudian jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, dan yang terakhir itu waktu penggunaan bahan baku. Nah, kemudian setelah adanya anggaran persediaan bahan baku, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi anggaran tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja itu merupakan kegiatan penentuan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang. Para pekerja dalam sebuah perusahaan digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya itu ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Kemudian tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produksi suatu produk. Tenaga kerja langsung itu mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga yaitu kegiatannya langsung dihubungkan dengan produk akhir. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung itu mempunyai sifat yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi.
Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi tetap atau semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Nah, untuk perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja itu mencakup masalah-masalah utama dan rumit. Yang pertama yaitu kebutuhan personel, yang kedua penerimaan tenaga kerja, kemudian pelatihan, pengukuran kinerja, uraian penugasan dan penilaian, negosiasi dengan serikat, dan administrasi upah dan gaji. Nah, kemudian untuk struktur anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja harus selaras dengan struktur dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab waktu atau bisa dengan bulan atau kuartalan dan menurut produk juga. Nah, anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tentang anggaran jam tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan Direct Labor Hours atau DLH. Kemudian yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja atau Direct Labor Hours yaitu DLC. Dua elemen utama dari pengendalian biaya tenaga kerja langsung yaitu perhatian sehari-hari pada biaya tersebut dan laporan kinerja dan evaluasi hasil. Nah, kemudian saya akan memberikan contohnya sebagai berikut. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu PT Senan Sasta sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2022 semester 1. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Rencana tingkat produksi semester dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian jumlah unitnya Januari 7.000 unit, Februari 6.000 unit, bulan Maret 6.000 unit, untuk bulan April 7.000 unit, untuk bulan Mei 6.000 unit, untuk Juni yaitu 8.000 unit. Nah, kemudian yang poin B, rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang, yaitu terdapat dua departemen. Yang pertama, departemen 1 standar jamnya 4,2 dan departemen yang kedua yaitu standar jamnya 3,2. Kemudian di poin C yaitu rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan DLH adalah Departemen 1 tarif DLH-nya 9.000, Departemen 2 tarif DLH-nya sebesar 5.000. Nah, berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen dan produk. Dan yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen dan produk. Nah, kita langsung aja ke penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengcopy dari soalnya, saya keluarkan ini supaya bisa langsung kita gunakan ya teman-teman. Nah, saya sudah tuliskan di sini untuk poin A rencana tingkat produksi, kemudian poin B rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang, kemudian di poin C yaitu ada rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung. Kemudian di jawaban yang pertama yaitu anggaran jam kerja langsung tahun 2022 PT Senan Sasta. Kita masukkan yang pertama yaitu Departemen 1, kemudian ada Departemen 2. Di Departemen 1 terdapat produksi standar jam jumlah jam produksi. Di Departemen 1 terdapat produksi standar jam dan jumlah jam. Kemudian sama juga di Departemen 2 yaitu produksi standar jam, jumlah jam, dan total jam. Kemudian kita masukkan semesternya, bulan yang tadi, yang ini semester dari Januari sampai bulan Juni. Kita copy aja. Kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita menghitung produksi pada departemen satunya ya teman-teman. Untuk produksinya kan kita sudah masukkan, yaitu rencana tingkat produksi untuk jumlah unitnya itu
pada bulan Januari sebesar 7.000, Februari 6.000, Maret 6.000, kemudian April 7.000, Mei 6.000, dan Juni 8.000. Kemudian kita copy aja, kita masukkan di produksi ini. Nah, setelah kita mengetahui produksi pada departemen 1, kita mencari standar jamnya. Standar jamnya kan udah ditentukan ya teman-teman pada poin B, yaitu rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang, yaitu untuk departemen 1 standar jamnya adalah 4,2. Kita masukkan 4,2. Nah, untuk jumlah jam, untuk mencari jumlah jam itu gampang sekali teman-teman. Kita tinggal hitung produksi dikalikan dengan standar jamnya ini. Nah, langsung saja kita masukkan 7.000 dikali dengan standar jamnya ini. Dan ketemulah hasilnya, yaitu 29.400. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di video pertama di akuntansi manajemen kemarin, untuk mempercepat penghitungannya kita tinggal mengunci aja teman-teman kan untuk untuk 4,2 ini, karena keseluruhan dari produksi ini dikalikan dengan 4,2 ini, maka yang dikunci adalah yang C31-nya. Nah, dari C31 ini kita bisa mengetahui bahwa yang tersimpan di C31 adalah 4,2. Nah, ini kan huruf C, kemudian 31 ini di sini ya teman-teman. Baik, kita langsung saja menguncinya dengan dolar. Kita kunci C-nya, kemudian kita kunci untuk 31-nya. Enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik kotak kecil ini ke bawah teman-teman. Dan hasilnya langsung keluar semua teman-teman. Dari 6.000 dikalikan 4,2 ditemukan hasil, yaitu 25.200. Kemudian 6.000 dikalikan 4,2 masih sama 25.200, dan begitu pun selanjutnya. Kita bisa lihat dari penghitungannya, yaitu kita klik 2 kali aja dan kita lihat. Ternyata emang benar ya teman-teman. Nah, baik, setelah itu kita tulis di sini total. Untuk totalnya kita tinggal mengcopy untuk totalnya kita tinggal tambahkan saja, dan hasilnya adalah 40.000 untuk total produksi di departemen 1. Kemudian di jumlah jamnya kita tinggal tambahkan keseluruhan, dan hasilnya adalah jumlah jam dari departemen 1 adalah sebesar 168.000. Nah, baik, kita lanjut ke departemen 2. Untuk departemen 2, kita masih sama menggunakan jumlah unit ini, kecuali kalau misalkan ada pemberitahuan seperti departemen 1 untuk semester dari Januari sampai bulan Juni itu berapa unit, kemudian departemen 2 berapa unit. Kalau misalkan kayak gini kita masih sama ya teman-teman, berarti masukkan ininya saja. Nah, tinggal masukkan itunya saja. Tapi biar cepet, kita nggak usah ngunci lagi, kita langsung aja masukin ini. Nah, kemudian kita tarik teman-teman ke bawah. Nah, hasilnya pun sama ya teman-teman. Nah, kemudian bedanya apa sih? Untuk bedanya adalah dari standar jamnya. Untuk standar jam departemen 1 kan tadi kita sudah ketahui bahwa pada poin B ini diinformasikan untuk departemen 1 standar jamnya adalah 4,2. Kemudian untuk departemen 2
standar jamnya adalah 3,2. Kemudian kita masukkan 3,2. Nah, untuk jumlah jam departemen 2 itu sama seperti tadi departemen 1, kita mencari dari 7 ini, 7.000 kita kalikan dengan 3,2 ini. Langsung keluar teman-teman. Kemudian kita kunci lagi supaya tidak kemana-mana. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dan hasilnya langsung keluar teman-teman. Kita jumlahkan keseluruhan dan totalnya untuk jumlah jam departemen 2 itu 128.000. Nah, sudah clear untuk penghitungan jumlah jam dari departemen 1 dan departemen 2. Bagaimana untuk total jamnya? Untuk total jam kita tinggal tambahkan teman-teman. Ini kita tambahkan dengan jumlah jam pada departemen 1 kita tambahkan dengan jumlah jam pada departemen 2. Hasilnya 51.000. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah dan hasilnya langsung keluar semua. Karena ini tidak berpaku pada satu saja teman-teman, jadi nggak usah dikunci ya teman-teman, jadi langsung aja. Untuk ini kan jumlah jam 29.400 pada departemen 1 ditambahkan dengan jumlah jam pada departemen 2 yaitu sebesar 22.400. Kemudian untuk yang keduanya yaitu, nah kita bisa lihat bahwa ini juga mengikuti semuanya teman-teman. Kita tinggal jumlahkan dan hasilnya adalah 296.000. Sudah teman-teman, tinggal kita rapihkan deh. Lebih mudah dan lebih simpel daripada akuntansi manajemen kemarin ya teman-teman. Nah, selesai. Kemudian tinggal kita menambahkan yang dua ini, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu dan departemen dan produk. Nah, langsung saja saya sudah mengcopy. Nah, untuk anggaran biaya kerja langsung tahun 2022 PT Senan Swasta pada departemen 1 yaitu kita masukkan jam, upah, dan jumlah. Kemudian sama dengan departemen 2 yaitu terdapat jam, upah, dan jumlah. Kemudian terdapat total biaya. Nah, untuk semesternya kita masih sama ya teman-teman. Kita memakai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kita langsung copy saja biar cepat ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, kemudian di jam pada departemen 1 ini kita masukkan yang mana sih? Karena ini kan jam, bukan produksi, maka kita menggunakan jumlah jam pada departemen 1 yang sudah kita hitung tadi di anggaran jam kerja langsung. Nah, pada jam di sini jam departemen 1 ini apa sih yang harus diisi gitu. Nah, karena untuk departemen 1 pada anggaran jam kerja langsung itu yang diisi adalah produksi bukan jam, maka untuk di anggaran biaya kerja langsung yang diisi pada departemen 1 di dalam kolom jam ini kita isi yang ini teman-teman, yang jumlah jam pada departemen 1 pada anggaran jam kerja langsung. Kita tinggal masukkan. Nah, kita tinggal tarik ke bawah aja teman-teman, dan hasilnya langsung mengikuti kan teman-teman. Kemudian untuk jumlahnya kita tinggal jumlahin. Nah, hasilnya langsung keluar. Kemudian untuk upahnya kita simpan yang mana? Kan kalau tadi pada anggaran jam kerja langsung itu kita simpan yang standar jamnya yang 4,2.
Nah, untuk ini kita memakai yang tarif DLH ini, rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung atau biasa disebut DLH. Untuk Departemen 1, kita menggunakan tarif DLH-nya yaitu sebesar 9.000, dan untuk Departemen 2 kita menggunakan tarif sebesar 5.000. Kemudian kita masukkan menggunakan 9.000 ya teman-teman. Nah, sudah teman-teman. Untuk jumlahnya kita tinggal kalikan dari 29.400 ini, kita kalikan dengan 9.000. Dan hasilnya adalah 264.600.000. Nah, kemudian seperti yang tadi di atas, kita tinggal kunci ya teman-teman dengan menggunakan dolar. Kita kunci C-nya dan kita kunci nomor 43-nya. Enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah dan hasilnya pun mengikuti teman-teman. Nah, untuk total pada jumlah Departemen 1 yaitu sebesar 1.512.000.000. Nah, kemudian pada Departemen kedua yaitu jamnya kita pakai yang ini. Tapi bukan total jam ini ya teman-teman, tapi jumlah jam pada Departemen 2. Kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Dan hasilnya pun mengikuti sama seperti yang di atas. Nah, untuk upahnya, untuk Departemen 1 tadi kita mendapatkan upah rata-ratanya yaitu sebesar 9.000, dan untuk Departemen 2 yaitu sebesar 5.000. Jadi kita masukkan 5.000 rupiah. Nah, masih sama seperti tadi, tinggal kita kalikan jumlah jam dengan upah. Maaf, kita tinggal kalikan. Nah, dan hasilnya langsung keluar. Ini tuh kurang besar. Nah, hasilnya yaitu 112 juta teman-teman. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kita tinggal tarik kotak kecil di bawah ini, dan hasilnya pun mengikuti. Kemudian kita tambahkan. Nah, jumlah pada Departemen 2 yaitu 640 juta. Kemudian pada total biaya ini kita tambahkan jumlah pada Departemen 1, kita tambahkan dengan jumlah pada Departemen 2. Dan hasilnya keluar yaitu 376.600.000. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah, hasilnya mengikuti. Kemudian kita tinggal tambahkan. Nah, hasilnya pun keluar. Jadi total biaya untuk Departemen 1 dan Departemen 2 yaitu sebesar 2.152.000.000. Wow, ini sih hitungan yang paling cepat ya teman-teman. Emang yang paling enak itu di Excel. Jadi untuk apa-apa bisa cepat teratasi. Nah, untuk ininya opsional aja ya teman-teman. Kalau mau di atur-atur kayak gini silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, baik teman-teman, untuk
Untuk penyelesaian nomor 1 cukup sampai situ saja, kemudian kita akan menyelesaikan nomor 2. Halo teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Itu saya langsung aja di sini masukkan soalnya, yaitu biar kelihatan. Nah, ini soalnya teman-teman. PT Senan Sasta menggolongkan tenaga kerja langsung menjadi 5 golongan yang terbagi dalam 2 divisi kerja. Untuk divisi 1, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan untuk divisi 2 yaitu golongan 4 dan golongan 5. Dengan jam kerja 720 jam dalam 1 bulan. Berdasarkan data di bawah, buatlah upah rata-rata PT Senan Sasta. Dalam 2 kotak ini terdapat upah per jam TKL, tenaga kerja langsung, dan jumlah masing-masing golongan, teman-teman. Untuk upah per jam TKL, Departemen 1 yaitu golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 sebesar Rp2.000, golongan 2 sebesar Rp4.000, dan golongan 3 sebesar Rp3.000. Dan untuk Departemen 2 yaitu golongan 4 dan golongan 5. Untuk golongan 4 mempunyai upah per jamnya yaitu Rp2.000, dan untuk golongan 5 yaitu sebesar Rp3.000. Nah, untuk jumlah masing-masing golongan yaitu golongan 1 sebanyak 50 golongan. Untuk golongan 1 sebanyak 50 orang, untuk golongan 2 sebanyak 45 orang, untuk golongan 3 sebanyak 40 orang, untuk golongan 4 40 orang juga, dan untuk golongan 5 pun sama 40 orang. Nah, kemudian kita masukkan ke jawabannya. Untuk datanya mau ditulis atau enggak pun itu opsional ya teman-teman. Kalau misalkan saya tidak usah ditulis karena meminimalisir waktu, jadi langsung saja. Nah, saya sudah mengcopy. Untuk tingkat upah rata-rata TKL pada PT Panuluh per orang per DLH itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah per jam TKL 1. Kita anggap ini nomor 1, kemudian jumlah orangnya ini nomor 2, dan jumlah DLH-nya itu nomor 3, dan jumlah rupiahnya itu nomor 4 ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan. Untuk golongannya kan tadi terdapat terdapat departemennya juga ya teman-teman. Nah, untuk departemen 1 golongan 1, 2, dan 3. Untuk departemen 2 itu ada golongan 4 dan golongan 5. Nah, kita tulis aja di sini. Departemen 1 untuk bisa membedakan yang mana departemen 1 dan yang mana departemen 2. Nah, kemudian untuk departemen 1 itu terdapat 3 golongan. Yang pertama itu golongan 1, kedua golongan 2, golongan 3. Nah, kemudian kita masukkan untuk golongan 1, upah per jam TKL-nya adalah sebesar Rp2.000. Kemudian kita masukkan Rp2.000. Untuk golongan 2, upah per jam TKL-nya adalah sebesar Rp4.000. Masukkan. Dan kemudian untuk golongan 3 yaitu upah per jam TKL-nya sebesar Rp3.000. Sudah. Baik, setelah itu kita kasih total di sini. Untuk total ini, oke,
itu sebesar 9.000. Kemudian untuk jumlah orang nih, yaitu jumlah masing-masing golongan. Untuk golongan 1 sebanyak 50 orang, untuk golongan 2 sebanyak 45 orang, untuk golongan 3 sebanyak 40 orang. Nah, kemudian untuk jumlah DLH, kita lihat nih teman-teman. Di sini untuk divisi 1, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Divisi 2, golongan 4, dan golongan 5 dengan jam kerja 720 jam dalam 1 bulan. Nah, maka jumlah DLH di sini yang kita masukkan adalah 720 jam tadi. Kita masukkan 720 jam. Nah, tinggal kita kalikan. Kan di sini sudah ada keterangannya. Untuk jumlah rupiah itu kita kalikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. 2000 dikali dengan 50 dikali dengan 720. Hasilnya adalah 72 juta. Nah, sedangkan yang untuk golongan 1 upah per jam TKL, kemudian jumlah orangnya kan ini beda-beda. Dan sedangkan untuk jumlah DLH-nya itu sama, teman-teman. Maka yang kita kunci adalah yang jumlah DLH-nya saja. Kita kunci menggunakan dolar. Kemudian kita tarik ke bawah. Hasilnya langsung keluar, teman-teman. Untuk golongan 2, upah per jam TKL sebesar 4.000 dikali dengan jumlah orang sebesar sebanyak 45 orang, kemudian dikalikan dengan jumlah DLH sebesar 720, dan hasilnya adalah 129.600.000. Kemudian untuk golongan 3, upah per jam TKL sebesar 3.000 untuk jumlah orang yang sebanyak 40 orang, jumlah DLH-nya 720 sama dengan 86.400.000. Untuk jumlah orang kita tambahkan. Nah, untuk departemen 1, jumlah orang keseluruhan dari golongan 1 sampai golongan 3, dari 3 golongan tersebut terdapat 135 orang. Kemudian kita tambahkan jumlah rupiah ini, yaitu total dari jumlah rupiah tingkat upah rata-rata TKL itu sebesar 288 juta. Ini kita bold biar kelihatan. Untuk selanjutnya kan terdapat 2 departemen ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu departemen 2. Untuk departemen 2 terdapat 2 golongan, yaitu golongan 4 dan golongan 5. Kemudian kita masukkan golongan 4 dan golongan 5. Nah, untuk golongan 4 pada departemen 2, yaitu upah per jam TKL-nya itu sebesar Rp2.000. Kemudian untuk golongan 5, departemen 2, upah per jam TKL sebesar Rp3.000. Untuk jumlah orang pada golongan 4 dan golongan 5, yaitu untuk golongan 4 sebanyak 40 orang dan untuk golongan 5 pun sama, sebanyak 40 orang. Nah, untuk jumlah DLH masih sama, yaitu 720. Kemudian kita tinggal kalikan 2000 dikali dengan 40 dikali dengan 720. Hasilnya keluar, yaitu sebesar 57.600.000. Nah, kita tinggal
kunci seperti biasa. Kita tarik ke bawah. Hasilnya 86.400.000 dari 3.000 dikali 40, kemudian dikali dengan 720. Kemudian kita tinggal jumlah-jumlahkan teman-teman. Nah, untuk total upah per jam TKL pada Departemen 2 itu keseluruhan sebanyak 5.000. Kemudian untuk jumlah orangnya pada Departemen 2 sebanyak 80 orang, jumlah DLH tetap 720, dan untuk jumlah rupiahnya sebesar 144 juta. Nah, kemudian kita tulis untuk total keseluruhan teman-teman. Kita simpan di bawah. Total keseluruhan. Nah, apa sih total keseluruhan itu? Kita tambahkan aja upah per jam TKL Departemen 1 dan upah per jam TKL Departemen 2. Kita tambahkan 9.000 ditambah 5.000. Kalau mau ditambahkan tidak apa-apa, kalau tambahkan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau saya mau menambahkan ininya saja. Untuk jumlah orang, tambahkan dengan jumlah orang Departemen 1 dan jumlah orang Departemen 2. Dan hasilnya adalah 215. Nah, selesai teman-teman. Kita tambahkan ini juga. Nah, selesai. Kemudian kita masuk ke perhitungan tingkat upah rata-ratanya teman-teman. Untuk tingkat upah rata-rata kita tulis di bawah saja. Tingkat upah rata-rata. Nah, untuk tingkat upah rata-rata kita langsung saja ya teman-teman, kita masukkan semua departemen. Jadi nggak satu-satu kita hitung, tapi semua departemen saja. Kita tulis semua departemen. Nah, untuk tingkat upah rata-rata kita mencari dari jumlah rupiah ini dibagi dengan jumlah orang, kemudian dikali dengan jumlah DLH. Nah, karena kita menggunakan semua departemen, maka kita pakai yang di bawah ini teman-teman. 432 ini kita langsung saja. 432 juta ini kita bagi dengan jumlah orang dikali dengan 720 ini dari jumlah DLH. Nah, karena kita mau, kalau misalkan kita langsung menjumlahkan ini, nanti nilainya hasilnya itu tidak akan tepat teman-teman. Makanya kita kasih dalam kurung agar yang lebih dulu dijumlahkan, yaitu yang dalam kurung ini. Dikalikan dulu, baru hasil dari kali ini dibagikan dengan ini. Dari hasil ini dibagikan dengan hasil ini, gitu teman-teman.
Kita langsung saja enter. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kita kurangin saja, kita generalin, kemudian kita kurangin. Nah, hasilnya adalah 2.791. Jadi tingkat upah rata-rata untuk keseluruhan departemen adalah 2.791. Sudah teman-teman, sudah clear semuanya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.